رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشيني قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. فضيلة الشيخ دكتور عادل إبراهيم التركي من المملكة العربية السعودية والأستاذ جمال أهلا وسهلا بحضوركما. Yang kami hormati Syekh Dr. Adil Ibrahim At-Turki dari Saudi Arabia dan juga Ustaz Jamal, kami ucapkan selamat datang. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Tahir Lut min BWM Jawa Syarqiyah Hafizakumullah. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Tahir Lut dari BWM Jawa Timur, semoga Allah menjaga beliau. Fadilatul Syekh Ustaz Abdul Basit min PDM Pandaan wa akhina al-karim Pak Yus Aminuddin min PCM Pandaan. Yang kami hormati juga Ustaz Abdul Basit dari PDM Pasuruan dan juga Bapak Yus Aminuddin dari PCM Pandaan. Wa hadratil muhtaramin al-aba wa ummahat wal ikhwa wa dhuyuf al-mad'uwin wa hadirin hadirat a'azzani wa a'azzakumullah, dan juga seluruhnya para hadirin yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, para saudara-saudara, para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Nahmadullah tabaraka wa taala li liqa'i hadha an-nashat, yani al-baramij iftitah Masjid Al-Falah al-mubarak insyaallah. Asa an yakuna lahu khairun wa asa an yakuna lahu naf'un lana jami'an. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di acara pada hari ini, yakni dalam rangka peresmian Masjid Al-Falah yang diberkahi oleh Allah insyaallah. Semoga pertemuan ini, kegiatan ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya dan memberikan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Hadirin a'azani wa a'azakumullah. Ba'da bid'at ashhur nunfiqu kulla qudratina li bina'i wa i'adati tahhir Masjid Al-Falah bimalina wa quwwatina wa fikratina wa bimusa'adati bi Syekh Adil wa muassasatin min al-malaik Mamlaka al-Arabiyah as-Saudiyah. Alhamdulillah, al-an nushahidu ma'an liftitahi Masjid Al-Falah insyaallah. Alhamdulillah fi hadha al-yawm, fi yawm as-sabt min 20 Agustus 2016 min Masihi al-muwafiq bi 17 min Dzulqa'dah sana 437 min Masih min Hijri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah beberapa bulan kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk membangun dan merehabilitasi Masjid Al-Falah yang diberkahi oleh Allah ini, baik itu dengan harta kita, baik dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, dan juga dengan bantuan dari Syekh Dr. Adil Ibrahim At-Turki dan yayasan lembaga dari Saudi Arabia. Alhamdulillah, di sore hari ini kita menyaksikan bersama acara peresmian Masjid Al-Falah yang bertepatan pada hari Sabtu pada tanggal 20 Agustus tahun 2016 atau 17 Dzulqa'dah tahun 1437 Hijriah. Al-aba wa ummahat wa ikhwa a'azzani wa a'azzakumullah. Para bapak, para ibu, para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mubasyaratan
أنا في هذا النشاط رئيس الجلسة سأقرأ لكم ترتيب برامج في هذا اليوم. يعني الأول افتتاح، ثم الثانية قراءة القرآن، ثم الثالث يعني الكلمات، ثم الرابع توصية، ثم الآخر اختتام أو الدعاء. ثم بعد الدعاء إن شاء الله نشاهد جميعا لتوقيع في النشاط لتكون علامة لافتتاح هذا المسجد. Para Bapak, para Ibu, hadirin, langsung saja saya selaku pembawa acara di sore hari ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah. Dan yang kelima, penutup atau doa. Nanti insya Allah sesudah penutup atau doa kita saksikan acara penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Al-Falah. Hadirin a'azzani wa a'azzakumullah, hayya nabda'u hadha an-nashad bi qiraati basmalah jami'an. Para hadirin dimuliakan Allah, marilah kita mulai acara di sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala annana sa'ni'ami biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada kegiatan ini biidznillah. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Thumma al-barnamij ats-tsaniyah yani qira'atul Quran. Sayaqra'ukum akhina al-karim Ustaz Zakaria. Alaihi falyatafaddal mashkura. Para hadirin yang dimuliakan Allah, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Zakaria. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Al-barnamijul atiya yani al-kalimat. Kalimatul ula min ra'isil lajna li bina'i wa i'adati ta'hil Masjid Al-Falah, yakni akhina al-karim Ustaz Wiwit Dwi Purnomo, alaihi falyatafaddal mashkura. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid Al-Falah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina al-karim Ustaz Wiwit Dwi Purnomo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil kiram, Asy-Syaikh Adil bin Ibrahim At-Turki min Saudi Arabia, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, baik tokoh masyarakat maupun pengurus masjid dan saudara-saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya tetap dalam keadaan iman Islam sehingga bisa menghadiri acara yaitu peresmian Masjid Al-Falah ini oleh Syekh Adil Ibrahim At-Turki. Mudah-mudahan peresmian ini, masjid ini yang selama 6 bulan
ini dibangun dengan kebersamaan yang luar biasa. Jadi proses pembangunan masjid ini diawali pada tanggal 23 Februari. Dimulailah pembangunan atau rehab pembangunan Masjid Al-Falah ini. Yang kebetulan yang pertama pendanaan itu dari Syekh Adil Ibrahim At-Turki, kurang lebih dirupiahkan itu sudah masuk kepada kami yaitu 350 juta. Sedangkan pembangunan masjid ini hampir mencapai dari bantuan masyarakat baik Syekh itu kurang lebih 746 juta. Sedangkan bantuan yang bersifat material itu kurang lebih ketika kita nominalkan kurang lebih 300 juta. Sehingga total pembangunan masjid ini kurang lebih 1M46 juta. Itu semuanya bukan karena panitia, tapi semuanya ini karena kebersamaan, kerjasama baik dari masyarakat, baik penduduk sekitar, tokoh-tokoh yang ada di Padaan, semuanya membantu kami sehingga apa yang menjadi target dari Al-Ustaz Jamal selaku yayasan yang mewakili di Indonesia bahwasanya pembangunan ini harus terselesaikan 6 bulan. Insya Allah Ustaz, 6 bulan kurang 3 hari kita sudah menyelesaikan pembangunan ini. Dan alhamdulillah uang tersisa. Jadi alhamdulillah dari situs jadi tersisa kurang lebih 7 juta. Jadi uang alhamdulillah berkat bantuan Bapak dan Ibu semuanya semangat bagaimana mewujudkan Masjid Al-Falah ini yang hampir kurang lebih 15 tahun masjid ini tidak direnovasi. Alhamdulillah berkat bantuan Syekh Adil Ibrahim dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang menyumbangsikan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid ini, mudah-mudahan amal bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian tercatat sebagai amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang bapak ibu sedekahkan ke Masjid Al-Falah ini, insyaallah ini senantiasa akan terus bersumber walaupun bapak ibu telah dipanggil oleh Allah, tapi sedekah jariyah itu akan senantiasa sambung ketika masjid ini dijadikan amal ibadah. Masjid ini senantiasa berkembang menjadi masjid yang syiar dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan ini menjadi awal daripada pembangunan ini sehingga nantinya ke depan amanah yang diberikan kepada kami yaitu bagaimana memakmurkan masjid ini. Ini yang lebih berat. Yang paling terberat bagi kami adalah bagaimana memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan dengan amanah yang berat ini kita gotong bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan Masjid Al-Falah ini senantiasa ramai dengan kegiatan-kegiatan religi, ramai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan sekitarnya. Itu saja kami mewakili panitia pembangunan masjid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, apabila kami dari panitia yang hampir 6 bulan ini merepotkan Bapak, Ibu, minta bantuan ke sana ke sini demi wujudnya bantuan, demi wujudnya pembangunan ini. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal Bapak dan Ibu tercatat sebagai amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur lak ala husnil kalimat. Hadirin, al-kalimat ats-tsaniyah yani kalimat iftitah hadzal masjid ila Syekh Dr. Ali Ibrahim At-Turki wa mutarjim Ustaz Jamal, falyatafaddala mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. أدى الأمانة ونصح للأمة. وبعد، إخواني في الله، في هذا اليوم المبارك نجتمع لنفتتح مسجدا وبيتا من بيوت الله التي تبرع بها الأخ الشيخ محمد الحلوة، وكنا نحن وسطاء وليس لنا إلا الوساطة، ونرجو الله أن يكتب لنا ولمن قام بهذا العمل من البناء al-ajr min Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah memulai hari ini dengan pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, pada dasarnya masjid ini dibangun atau dibantu oleh seperti yang tertulis di prasasti namanya Muhammad Al-Hulwa. Kami di sini hanya sebagai perantara, jadi saya adil di sini yang dititipi, ya, bukan donatur utama. Jadi beliau yang dititipi oleh Muhammad Al-Hulwa. بعد ذلك نشكر الإخوة على هذه الحفاوة والتكريم والاستقبال الطيب. وكما سمعنا في قراءة الأخ بتلاوته لكتاب الله قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فهذه المساجد فضل الله بها عباده الصالحين، واختار لها من يستحق بناءها ليكون هو من أولياء الله الذين يستحقون عمارة بيوت الله. فهذا البيت الذي الآن فوق الأرض في المستقبل هو تحت ظل عرش الرحمن في الجنة. Kemudian berikutnya, tadi saya sempat mendengar tilawah Quran, dia berterima kasih. Ya, kita diingatkan kembali mau membaca ayat Innama ya'muru masajidallah. Ini ada pesan yang sangat luar biasa. Ketika kita membangun masjid, maka masjid ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, kemudian kepada wali-walinya. Maksudnya kita diberi amanat untuk memakmurkan masjid ini. Sehingga tugas kita, ya, ketika kita diberikan masjid, maka kita juga harus memakmurkan. وعمارة المسجد كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية، وهذه سهلة وهي التي انتهينا منها الآن، واليوم نضع حجر الأساس لها وهو بناية هذا الحجر. ولكن المهم هو البناية المعنوية. نريد من أهل هذا الحي، وكما يرسل لكم المتبرع الرسالة، نريد هذا المسجد منبرا للدعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولدعوة من حولنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون العمارة المعنوية مسؤولية كل شخص وكل حاضر إلى هذا المسجد. Kemudian pemakmuran masjid itu ada dua arti. Yang pertama adalah secara maknawi, yang berikutnya adalah secara hakiki. Jadi yang selesai sekarang ini kita membangun masjid secara maknawi, artinya bangunannya sudah kita bangun. Ya, namun pada dasarnya pemakmuran masjid itu ada yang hakikat. Kita memakmurkan masjid itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita ya tidak hanya berhenti pada pembangunan, tapi juga kita sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita yang berikutnya itu hakikatnya kita juga ikut sama-sama memakmurkan masjid. وكما نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه كان يهتم أول ما يأتي ببناء المسجد. لماذا؟ ليس فقط لهذا المبنى وليس فقط للصلاة وهي من أهم أركان الإسلام،
ولكن أيضا يكون في هذا المسجد كل أمر يهم الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه الصلاة، وكان فيه تعليم القرآن، وكان فيه انطلاق الجيوش إلى الجهاد في سبيل الله، وكان فيه الشورى لأمر الأمة. كل ما يهم الأمة يكون في هذا، ويسمونه في أندونيسيا أظن التعمير، مسؤولين عن تعمير المسجد يتشاورون كيف ننفع أهل المنطقة، كيف ننفع من حولنا، كيف ننشر السنة، ماذا نريد أن نفعل في هذه المنطقة من خير للمسلمين. Kemudian kalau kita melacak sejarah, ya berdasarkan referensi sejarah kita pernah melihat ya bahwasanya pertama kali yang dibangun oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah, maka yang dibangun pertama adalah masjid. Ya ini menandakan tidak hanya Nabi membangun secara fisik, ya tidak hanya membangun bangunannya, tapi ada bangunan yang lain yang ingin dibangun oleh Nabi, termasuk misalnya sholat, kemudian juga pertemuan masyarakat, kemudian juga untuk strategi perang dan lain sebagainya. Ya sehingga masjid ini oleh Nabi pesannya tidak hanya kita membangun bangunannya saja, tapi ada hal lain yang menjadi yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu memakmurkannya secara hakiki. Ya bukan, sekali lagi bukan cuma membangun, tapi ada hal-hal yang lain harus kita perhatikan terkait dengan pemakmuran masjid, yang sehingga di dalam bahasa Indonesia ya yang memakmurkan itu disebut takmir. Ya ini memang diambil dari bahasa Arab. Ya artinya memang yang memakmurkan masjid itu biasanya disebut dengan takmir. نطلب منكم الدعاء لمن بنى هذا المسجد ومن أعان عليه من الإخوة في اللجنة ومن تعبوا وتعاونوا، كما ذكر الأخ في لجنة التعمير أنه قد يكون هناك ضغط وتقولون بالأندلسية جراس على أحد معين، لا بأس، في سبيل الله نحن نصبر ويعني نتحمل هذا الضغط وهذا التعب الذي يأتي، وندعو لمن تبرع لهذا المسجد، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله ولو مسجدا ولو كمفحص قطاه، والمفحص قطاه صغير جدا يعني عش للطائر، هذا لا يمكن أن يصلى فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لكي كل واحد يتحمس أن يكون سببا في هذا المسجد، ولو بمساعدة في تقريب حجر أو فرش سجاد أو فعل ما يستطيع، أو حتى النية الصالحة في هذا المسجد. Kemudian yang berikutnya, kami selaku fasilitator yang memfasilitasi pembangunan masjid ini banyak terima kasih kepada panitia, terutama karena saya juga tadi sempat mendengarkan bahwasanya pembangunan masjid ini tidak mudah. Ya kemudian juga kita mendoakan semoga para donatur baik itu dari Saudi maupun jamaah sekalian, karena berdasarkan hadis Nabi mengatakan barang siapa yang membangun masjid maka akan dibangun rumah di surga meskipun seperti sarang burung. Kalau kita tahu sarang burung itu kan tentu tidak bisa dibuat sholat. Ini bahasa majas, bahasa bahwasanya kata Nabi, meskipun hanya sebesar sarang burung, tapi kalau kita ikut mendonasikan harta kita di dalam pembangunan masjid, maka kita akan mendapatkannya, mendapatkan rumah di surga. Termasuk niat pun itu nanti juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. في الأخير أذكر كل واحد منا أنه قد لا يكون عنده المبلغ لبناية مسجد، ولكن تذكر حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت امرأة تنظف المسجد ثم وهي عبدة ليس لها قيمة عند الناس، ثم توفيت ولم يخبرها الصحابة لأنهم يظنون أنها ليس لها قيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن توفيت وعلم النبي غضب على صحابته لماذا لم يخبروه عنها، وذهب وصلى عليها ودعا لها. فقد تكون أنت غير معروف لكنك أفضل من كل الإخوة الذين في تعمير المسجد أو الذين يبني المسجد، وذلك بنيتك الحسنة لله سبحانه وتعالى. Kemudian yang terakhir, saya tadi memberikan kita contoh motivasi untuk kalau kita seandainya tidak punya uang, tidak punya harta untuk membangun masjid, maka ada hadis riwayat dari Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita yang kerjanya, mungkin ini hadis ini terkenal, ya insya Allah para jamaah sudah pernah mendengar. Ada seorang wanita tua yang dia sering membersihkan masjid. Ya kemudian meninggal, kemudian para sahabat tidak memberitahu. Kemudian Nabi bertanya, mana fulana, ya, orang tua yang biasanya membersihkan masjid. Maka kata para sahabat dia sudah meninggal. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tidak menyampaikan kepadaku kalau dia sudah meninggal? Maka Nabi datang ke kuburannya, kemudian dia sholat. Ya artinya ini menandakan bahwasanya meskipun kita tidak punya harta, apapun yang bisa kita lakukan untuk masjid maka kita lakukan, karena memang ya ada janji dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan orang yang membangun masjid.
أشكركم في النهاية كل واحد باسمه. قد عادل التركي لا يعرفهم، محمد الحلوة لا يعرفهم، جمال قد يعرف بعضهم، لكن الله يعرف كل واحد منهم. كل واحد منكم شكرا لك لما فعلت ولما قدمت. اسأل الله الإخلاص والإعانة والتوفيق، واستمر في عملك لهذا المسجد. فلم ننتهي الآن، بل نحن الآن بدأنا في طريق الهداية وطريق الحق. شكرا لكم في الأخير، وأعتذر منكم إن كنا نستعجل في البرنامج عليكم. عندنا موقع آخر نريد أن نزوره في باتو، واليوم زحام شديد في الطريق كما تعلمون. Kemudian yang berikutnya, mungkin di antara kita tidak kenal dengan, mungkin baru kenal namanya sekarang, orangnya sudah ada, Ustaz Adil At-Turki, atau saya sebagian takmir kenal, kemudian juga donatur juga kita tidak kenal, tapi hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang menyumbang meskipun kita tidak kenal satu sama lain, ya termasuk wanita tadi, wanita tua tadi, ya tidak dikenal di kalangan masyarakat tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, bahwasanya kami mohon maaf karena pada pertemuan kali ini kami agak terburu-buru karena ada masjid lagi yang ingin kami lihat, ya, artinya dilihat progresnya. Kemudian juga karena hari ini hari-hari karnaval, jalan agak padat, kami nanti mohon maaf pamit duluan untuk kembali. في الختام أيضا كلمة للنساء، نقول لكم شكرا لأن يوجد هذا التنظيم الجيد، الرجال في جهة والنساء في جهة، وأيضا في المسجد. وهذه من تقاليد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. فشكرا للأخوات أنهن كن في الخلف وبعيدات، ولكن لهن الفضل عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian yang terakhir berikutnya, bahwasanya tadi saya berterima kasih kepada para ibu-ibu yang sudah menyiapkan juga, karena bagian kesuksesan acara ini juga ada campur tangan ibu-ibu. Semoga juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا شيخ. قبل أن ترجع إلى البيت نرجو منكم التوقيع النقش لتكونوا علامة لافتتاح هذا المسجد. Kepada Syekh dan juga Profesor Dr. Thohir Lut, kami mohon untuk memberikan tanda tangan kepada prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Al-Fath. Kami persilakan. شكرا لكما. فليتفضل. Ayo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kesibukan Syekh, beliau setelah penandatanganan ini akan kembali karena ada acara di Batu. Wa ana wakilu fi kulli jamaah fi hadha. Ya Syekh, aqulu ilaikum ila liqa'i fi amanillah. Ayo. Dan kami mewakili seluruh para hadirin di sini mengucapkan selamat jalan pada Syekh. Semoga aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah prosesi penandatanganan prasasti ini, maka marilah kita lanjutkan acara kita di sore hari ini, yakni berikutnya adalah sambutan sekaligus tausiah dari Profesor Dr. Thohir Lut. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Sekaligus kami mohon untuk menutup dengan doa. Dan sebelum Bapak Profesor di hadapan jenengan, saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kepada Profesor Dr. Thohir Lut, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pasuruan, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pandaan, serta pimpinan ranting, para undangan dan warga besar Muhammadiyah yang semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan rasa hormat, bangga dan ucapan terima kasih kepada Syekh Dr. Adil bin Ibrahim yang melalui tangan beliau telah mewakafkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Al-Falah yang berada di ranting Muhammadiyah di Pandaan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kita, khususnya di Perserikatan Muhammadiyah ini, menjadi amal saleh buatnya dan buat kita semuanya. Yang kedua kalinya, saya juga menyampaikan rasa hormat, bangga dan terima kasih bahwa alhamdulillah hari ini kita berada di ranting yang telah memiliki masjid yang representatif untuk ibadah kita, sehingga dengan keberadaan masjid ini kita bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan dakwah sekaligus pusat memakmurkan masjid sebagai tanda dari orang-orang yang beriman. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya waktu 10 menit saja ke depan saya ingin menyampaikan tausiah singkat saya tentang persoalan yang menyangkut dengan masjid. Saya mulai dengan sebuah kisah singkat. Yang kisah ini ada kaitan dari masjid, kemudian ke masjid, lalu dari masjid, ke masjid, dan dari masjid. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu datang mengadu kepada Rasulullah, dan ibu itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sesungguhnya terkaget-kaget mendengar kata-kata yang diucapkan suami saya menjelang sakarat, dan kata itu tidak pernah saya dengar sepanjang hidup saya." Lalu beliau mengatakan, "Apa yang Anda dengar dari suamimu menjelang sakarat itu?" Si istri itu berkata sambil menangis, dia mengatakan, pada saat pingsan pertama menjelang ajal, dia mengucapkan laukana abad, seandainya lebih jauh lagi, itu artinya. Kemudian dia sadar, lalu pingsan kedua menjelang sakarat, dia mengatakan laukana ajadan, seandainya masih baru. Dan yang ketiga, menjelang ajal dan akhir kematiannya, beliau mengucapkan laukana kullu, seandainya semuanya. Oleh Rasulullah SAW tidak segera menjawab peristiwa ini, karena tidak diketahui oleh Rasulullah bagaimana kehidupan sang suami ini. Beberapa saat kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW yang sebagian ulama menafsirkan sebagai asbabun nuzul ayat tentang memakmurkan masjid. Sebagaimana dibacakan oleh karim kita tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Beliau lantas menjelaskan pada ibu, wahai ibu, sesungguhnya suamimu telah merasa menyesal kenapa dia tidak berbuat maksimal pada saat dia hidup. Pertama dia mengatakan laukana abad. Itu artinya suamimu ketika keluar dari rumah menuju masjid, menuju masjid. Di tengah perjalanan yang sudah dekat masjid itu, beliau menemukan seorang tua yang jalannya tertati-tati. Lalu dengan serta-merta dan ridho dia menggendong orang tua itu, membawanya sampai ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama.
Ketika pingsan pertama menjelang ajal, dia diperlihatkan oleh Allah betapa surga dan nikmat yang akan diberikan oleh sahabat ini. Maka dia menyesal mengatakan, seandainya lebih jauh saya ketemu orang tua, niscaya surga yang akan diberikan kepada saya jauh lebih lengkap. Sayang sudah terlalu dekat. Ini masjid. Yang kedua, laukana ajdan. Ketika suami mau keluar dari rumah di tengah perjalanan, lagi-lagi dekat masjid, dia melihat seorang nenek tua yang tidur di bawah pohon kurma sedang dalam keadaan dingin, sedang kedinginan. Maka dia kembali sejenak ke rumahnya yang dekat masjid itu. Dia mengambil selimut bekas, selimut lama, dan menutupi nenek tua itu sehingga dia tertolong dari bahaya kedinginan. Ketika saat menjelang wafatnya, oleh Allah diperlihatkan betapa surga dan seluruh nikmat yang diberikan kepada dia. Maka dia mengatakan, laukana ajdan, seandainya selimut yang saya berikan itu baru, saya akan lebih lengkap fasilitas surga yang diberikan oleh Allah kepada saya. Sayang saya berikan itu selimut bekas. Ini masjid. Ingat sekali lagi masjid. Yang ketiga, suamimu dari masjid, tadi dari masjid, dari rumah ke masjid. Sekarang suamimu dari masjid ke pasar. Kemudian beliau membeli nasi atau makanan. Begitu dia keluar dari pintu pasar itu, terdapat serombongan orang meminta makanan yang dibawa oleh suamimu. Maka suamimu dengan ikhlas memberikan sebahagian kepada orang yang meminta. Pada saat sakarat menjelang akhir wafatnya, oleh Allah diperlihatkan betapa lengkap fasilitas surga yang diberikan kepadanya. Maka dia menyesal, laukana kullu, baru sebagian saja saya dapat seperti itu, apatah lagi semua nasi atau makanan yang di tangan saya berikan kepada mereka. Niscaya lebih lengkap fasilitas surga yang diberikan oleh Allah kepada saya. Jamaah sekalian, cerita ini kaitannya dengan masjid. Kisah ini terjadi berkaitan dengan masjid. Artinya, kita berbuat baik saja tanpa tidak dekat ke masjid, alias tidak pernah sobo masjid kata orang Pandaan, maka kebaikan itu tidak akan sempurna. Kebaikan itu tidak akan sempurna. Ingat, ayat tadi mengatakan ciri dari orang yang beriman, identitas dari orang yang mengklaim dirinya sebagai orang beriman itu adalah ya'muru masajidallah. Mereka memakmurkan masjid. Ini persoalan kita. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, seorang yang memakmurkan masjid berarti dirinya menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu paling tidak terhimpun pada pribadinya, terkumpul pada dirinya dua kesalehan sekaligus, yaitu kesalehan pribadi dan juga kesalehan sosial. Kita lihat tadi, suami itu datang ke masjid, dia menunil mukminin, sudah jelas tidak boleh seorang mukmin mengangkat pemimpin orang-orang kafir. Dia berani melanggarnya karena dia cuma saleh pribadi tanpa kesalehan sosial. Hari ini kita mencatat seperti itu. Makanya orang mengatakan Indonesia 50 tahun yang lalu tercatat dalam sejarah peradaban Islam sebagai negeri sepotong surga di garis Khatulistiwa. Dalam perjalanan usia 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, perlahan tapi pasti menuju menjadi negeri sepotong neraka di garis Khatulistiwa. Believe or not is the fact. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Bayangkan seorang tokoh cari dalil, kampanye sana sini mendukung orang kafir menjadi pemimpin. Jadi apa itu Islam? Tapi itulah mereka. Kita prihatin sekali. Saya ketika Pak Gubernur Pak Dekarwo, waktu saya menjadi ketua PWL, beliau telepon saya, Prof. Thohir, saya minta dukungan. Saya bilang saya dukung, asal Anda tidak mengangkat wakil orang-orang kafir. Saya dukung, asal
Asal Pak dia tidak memasang wakil gubernurnya orang kafir. Karena logika saya, kalau dia mati mendadak, suka atau tidak suka wakil jadi gubernur. Iya kan? Sama dengan Jokowi pindah jadi presiden, Ahok kan menjadi naik kan? Siap, saya akan gandeng Gus Ipul. Adanya Pak Bupati Pasuruan. Pak Yusuf itu juga murid saya di Muhammadiyah. Saya mengajar Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Pak Bupati Pasuruan kita. Saya akan dukung sepanjang Pak Dekarwo tidak mencari pendamping orang non-Muslim jadi wakil. Siap. Harus begitu dong. Jadi perlu. Nah, orang-orang yang saleh secara pribadi itu sesungguhnya dia sedang mencari cara. Ya opo carane aku iso urip. Bahasa Pandaannya begitu. Ya opo carane aku iso urip. Sehingga kalau orang berbuat baik, bengok-bengok, menyatakan tidak setuju. Tapi kalau orang berbuat jelek, diam. Karena dia sudah dapat balung. Sudah dapat balung sapi. Coba. Model-model beginilah Indonesia akan dibawa menjadi negara sepotong neraka di garis khatulistiwa. Ini yang perlu kita sadari. Karena itu seorang mukmin yang sesungguhnya adalah melekat pada pribadinya, saleh secara pribadi dan juga saleh secara sosial. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masjid di depan kita yang sudah kita tanda tangani dan sudah diberikan kepada kita, jangan sampai menjadi saksi bisu bahwa ternyata saya ini cuma hanya dibangun secara fisiknya saja, tanpa ada kemakmuran dari orang-orang beriman secara psikis. Kewajiban kita adalah memakmurkan masjid. Dan Allah mengatakan ciri orang beriman itu adalah ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang terakhir, saya ingin katakan begitu. Umat Islam sekarang sedang mengalami tantangan global yang luar biasa, bukan luar biasa, luar biasa. Tantangan itu datang dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dikoordinir dalam sebuah organisasi yang rapi, di backup oleh dana yang tak terbatas, dan menggunakan SDM. Satu di antaranya SDM yang mereka rekrut adalah orang-orang Muslim untuk menghancurkan orang Muslim karena dapat balung sapi itu. Hari ini kita melihat, maka benteng pertahanan kita hanya satu, tinggal satu. Lingkungan kita sudah tidak sehat, memberi pengaruh. Tinggal bagaimana kita kembali ke masjid dan bicara tentang persatuan umat, ikatan ukhuwah di dalam masjid. Tanpa itu kita akan menjadi orang atau negeri Muslim yang rapuh. Tinggal pertanyaannya, berapa besar orang memakmurkan masjid? Kata orang kalau mau lihat kualitas umat Islam di Indonesia, itu lihatlah sholat subuh berjamaah. Tapi kalau kuantitas, lihatlah sholat di lapangan. Semuanya penuh. Tapi itu kuantitas. Kualitas, lihat sholat subuh berjamaah. 2, 3, kadang-kadang takmirnya, imamnya, adzan sendiri, qamat sendiri, waladhdallin sendiri, amin sendiri. Itulah kualitas kita. Kalau kualitas ini tidak segera kita perbaiki, maka kita akan menjadi ajal, atau dengan bahasa saya, kita terus menjadi pelengkap penderita, atau dalam bahasa Arabnya, kita terus menjadi maf'ul bih, tidak menjadi fa'il atau pelaku. Terus menjadi pelengkap penderita. Saya tadi menerima WA di grup, yaitu mempertanyakan kenapa umat Islam di DKI tidak bersatu, kok mendukung gubernur yang non-muslim. Saya bilang umat Islam di Jakarta itu sudah pada kapitalisme, sudah pada individualisme. Kapitalis itu semuanya serba duit. Kalau dulu kita belum jadi kapitalis itu kita mengatakan time is money, artinya kita butuh uang.
Tapi kata orang, ya, everything needs money, but money is not everything. Semua orang butuh uang, tapi ingat, uang bukan segalanya. Kapitalis merubah jargon itu, semua menjadi uang, sehingga jargon mereka mengatakan time is more money. Waktu adalah hanya dan hanya semata untuk uang. Sementara jihad fisabilillah, panggilan untuk jihad, panggilan untuk berdakwah, terkadang kita mengeluarkan uang dari saku kita sendiri. Jadi persoalan kita seperti itu. Nah, menghadapi tantangan global ini, saya katakan masjid itulah tempat kita kembali bermusyawarah. Maka itu masjid bukan saja menjadi tempat ceramah dan sholat, tapi dia menjadi pusat gerakan Islam yang di dalamnya melahirkan generasi-generasi awal seperti generasi Ashabul Kahfi, generasi yang menjadikan kekuatan iman sebagai landasan dan ideologi perjuangan dalam Islam. Mereka tidak pernah menjual akidah mereka, kendati pun dirayu dan dibujuk oleh Raja Dqianus pada masa itu. Di dalam musik itu adalah kita melahirkan generasi yang saleh dan saleh. Karena itu menjadi kewajiban kita semua, kita mengajak keluarga kita, anak istri kita, sahabat dan orang kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid sebagai bagian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya lupa. Biasanya profesor itu suka lupa. Kalau nggak lupa bukan profesor. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan sebuah karunia yang besar dengan keberadaan masjid yang secara fisik megah dan mewah, juga sekaligus menjadi daya tarik untuk kita memakmurkannya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan pada kita. Mudah-mudahan keluarga di sebelah kanan kiri muka belakang masjid menjadi keluarga-keluarga yang suka memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan andai turan kita keluarga besar umat Islam dimanapun berada, kalau mereka mendapat ujian dari Allah, mudah-mudahan Allah segera menolong dan melepaskan mereka dari musibah ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula kegiatan kita di sore hari ini. Sekali lagi saya mewakili takmir Masjid Al-Falah dan juga panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.